Pak, kejuaraan hari ini Jawa Barat menjadi tuan rumah. Itu Iya. kejuaraan apa dan Kita ada mengadakan kejuaraan Xiangqi, kejurnas yang ke-19. Jadi Xiangqi ini adalah satu permainan catur yang dari Tiongkok. Dan ini adalah salah satu bukan hanya budaya, tetapi budaya pusakanya orang leluhur Tiongkok gitu ya. Jadi yang disebut pusaka biasanya nggak terlalu banyak. Kita melihat barongsai atau kungfu itu bukan pusaka. Tetapi Xiangqi ini adalah satu pusaka yang dimana ada 4 dulu itu kalau zaman Tang Dynasty. Kalau seorang sarjana yang mau masuk ke istana, mereka harus menguasai 4 pusaka budaya ini. Gitu. Salah satunya Xiangqi ini. Karena Xiangqi ini adalah satu yang merubah seseorang dari karakter mereka. Ada satu anak yang namanya Mia dari Darul Inayah itu, anak pesantren yang sangat lugu, dia seorang anak yatim piatu. Dan waktu dia sebelum main Xiangqi itu nilainya itu nggak pernah di atas 6,5. Dan anaknya sangat lugu dan lemah, sangat imut gitu ya, lemah gitu. Tapi begitu beberapa bulan sesudah main Xiangqi, ternyata berubah anak ini, mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa dan nilai dari sekolahnya itu bukan 6,5 lagi, tetapi menjadi 8,5. Dan itu menjadi satu surprise buat Pak Haji itu, kenapa ini bisa begini gitu. Nah, memang dari Xiangqi itu yang bisa merubah orang. Bahkan Ninian itu pada akhirnya kita melihat dia bukan hanya di Indonesia, dia dapat juga beasiswa ke Cina, dan di Cina dia pun mengadakan satu lomba pidato biar dia menjadi juara 1. Nah, itulah yang saya lihat secara mata sendiri bahwa dia berubah. Xiangqi ini yang merubah seorang yang lugu menjadi yang seorang yang ya bagaimana seorang yang yatim piatu ya berubah menjadi ada kepercayaan diri dan nilai angkanya itu sangat baik. kejuaraan ini? Selain itu kejuaraan ini diikuti dari beberapa kontingen. Di sini ada 15 kontingen sekarang, ada 15 provinsi yang ikut. Kategori ini sendiri ada kategori. Ada kategori junior, ada kategori putri, ada kategori senior juga, dan juga ada yang disebut gabungan gitu. Pak, mungkin bisa dijelaskan juga untuk permainan Xiangqi ini dengan cara semacam ini. Jadi dari kenapa itu ada satu perbedaannya adalah filosofinya. Kalau di Xiangqi ini tertinggi itu jenderal. Jadi yang memainkan itu seorang raja. Kalau di catur kan raja dan perdana menteri itu dimainkan oleh seseorang. Nah, makanya itu yang timbul kepercayaan diri itu karena kita seorang pemimpin. Itu secara tidak langsung filosofinya itu masuk bahwa saya itu seorang pemimpin gitu. Maka karakter dari orang-orang yang bermain Xiangqi biasanya kepercayaan dirinya tinggi banget. Total semua ini berapa Pak? Total peserta? Hampir 130 orang dari 15 provinsi. Mungkin bisa dijelaskan kesulitannya sendiri untuk bermain Xiangqi. Kesulitan pertama adalah untuk membaca bidaknya karena itu masih dalam huruf kanji ya. Kita harus menghafalkan dulu apa artinya dari setiap tulisan tersebut. Itu aja yang pertama. Selain itu adalah permainannya lebih banyak strategi yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita. Dari permainan Xiangqi itu biasanya dalam 3-4 langkah itu kita bisa membaca orang itu karakternya seperti apa. Ya. Dan itu dari permulaannya juga kita setiap bidak itu bisa jalan. Kalau di catur itu hanya pion aja, tapi kalau di Xiangqi semua bidak bisa jalan sebagai langkah pertama. Mungkin Pak kejuaraan nasional apa di level internasional apakah ini mencari bibit-bibit? Memang kita lagi meneruskan karena yang saya melihat ini adalah satu modal ilmu untuk bangsa kita ya Pak ya. Seperti di Quran bilang, carilah ilmu sampai ke negara Cina. Ini betul-betul yang saya melihat beberapa orang berubah karena permainan Xiangqi menjadi orang yang lebih pintar. Bahkan kalau kita melihat Vietnam itu 80% mereka bermain Xiangqi. Jadi kita ngelihat juga Amerika, Prancis yang menghantam mereka pun mereka bisa survive. Itu karena mereka mempunyai strategi yang luar biasa. Itu yang saya melihatnya secara pribadi bahwa
pemain Xiangqi itu biasanya lebih di dalam kehidupan diterapkan, nanti bukannya hidup itu bagaimana nanti, tapi mereka sudah tahu bagaimana nantinya. Jadi itulah yang diajarkan dari Xiangqi. Pak, upaya untuk bergabung menjadi anggota KONI gimana Pak? Inilah yang kita waktu usahakan, bagaimana dari KONI itu, dari pusat ini, jadi mereka meminta kita untuk lebih aktif lagi, mempunyai beberapa kontingen di provinsi di Indonesia ini baru bisa menjadi anggota KONI. Sekarang sudah di beberapa provinsi Pak? Kita udah 15 provinsi sekarang. Ya. Pak, ada kejuaraan seperti di Asia atau Olimpiade? Nanti udah ada, kita udah masuk ke ASEAN dan juga internasional sudah ada. Waktu berapa tahun lalu itu kita memang mengadakan di Jakarta, bahkan itu event pertandingan internasional, dan kita akan lebih aktif lagi kalau kita sudah masuk ke KONI. Oke, terima kasih semuanya. Makan dulu aja. Mau acara sama pesertanya? Enggak. Yang main caturnya aja, makan aja. Makan satu deh. Makan dulu aja, makan dulu aja. Makan aja ya. Yuk kita makan dulu yuk. Yuk, sok bawa aja, bawa aja. Yuk, makasih ya. Kita makan dulu ya.